Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang hebat, Ananda yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga di rumah. Allahumma amin. Nah, sudah siap pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam? Sudah siap artinya sudah mandi, sudah bersih ya, mungkin sudah sarapan. Kenapa? Karena kalau kita sudah bersih, menerima pelajaran pun insya Allah akan lebih mudah dan ilmunya mudah diterima, begitu ya. Nah, tadi Bu Guru sudah mengirimkan Asmaul Husna, sudah dilafalkan apa belum? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah insya Allah ya selalu mendapat limpahan pahala. Yang belum nanti dilafalkan lagi biar juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, insya Allah kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah melafalkan, yang sudah siap, Bu Guru ucapkan terima kasih. Semoga akan menjadi bekal di masa yang akan datang. Selain itu, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini ya. Selain tadi sudah Asmaul Husna, kita membaca doa belajar bersama ya bareng Bu Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa ini kalian akan lebih mudah menerima pelajaran ya, pelajaran apa saja, dan lebih dipahamkan lagi dan ilmunya lebih bermanfaat. Allahumma amin. Nah, pagi hari ini kita mau belajar apa ya? Ya, pagi hari ini kita mau belajar nih PAI dan Budi Pekerti kelas 4 pembelajaran 3. Pembelajaran 2 kemarin masih ingat ya kan? Nah, harus diingat. Kalau sudah dikasih tahu kan atau sudah dipelajari harus diingat-ingat biar lebih bermanfaat dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah hebatnya pendidikan agama Islam, langsung diterapkan ya. Nah, judulnya apa di bab 3? Aku anak soleh. Loh, kok nggak ada solihah ya? Ya, ini anak soleh ini dan solihah. Jadi laki-laki dan perempuan nih gambarnya. Kalau anak soleh itu ternyata apa? Rajin berdoa, rajin sholat, ya kan? Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kalian hari ini, peserta didik dapat memahami makna aku anak soleh. Apa saja anak soleh itu? Sikap santun dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah santun diterapkan, jangan cuma tahu santun itu bagus tapi tidak diterapkan. 2, jujur pun harus diterapkan. Sudah tahu jujur, setiap hari bohong. Naudzubillah, tidak boleh ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3, perilaku amanah. Amanah itu dapat dipercaya, juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Itu juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu tapi tidak menerapkan berarti belum menjadi anak soleh. Selanjutnya, sikap jujur yang dapat kalian terapkan antara lain karena kalian masih sekolah ya. 1, tidak mencontek saat ulangan ya.
Kemudian 2, berkata apa adanya kepada siapa saja dan di mana saja. Yang jujur itu berkata apa adanya. Kemudian tidak curang dalam permainan. Ketika bermain sama siapapun, sama adik, sama kakak, sama teman harus jujur, tidak boleh curang. Nanti kalau curang terbiasa sampai dewasa, karena jujur satu kali bohong ya akan ditambah bohongan berikutnya. Maka berlatihlah sikap jujur sejak kecil, sejak sekarang. Manfaatnya apa? Dipercaya orang lain, temannya banyak, mudah meraih cita-cita, mendapat pahala, disayang Allah, Rasul, dan orang tua. Nah, lagu jujur masih ingat? Dulu di kelas berapa? Ayo, di kelas 2. Apa itu lagunya? Seperti apa nih? Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau bingung dan jangan kau ragu, jadi anak jujur pasti beruntung. Allahumma amin. Selanjutnya, jujur sudah ya tadi ya. Hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat itu artinya apa? Menghargai. Jadi menghormati itu menghargai orang lain. Orang lain itu siapa? Siapa saja. Orang tua, tetangga, teman, saudara itu namanya orang lain. Pokoknya orang selain saya atau selain kita itu namanya orang lain. Sedangkan patuh adalah taat atau disiplin. Ya. Hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua hukumnya wajib atau harus, atau dalam agama Islam itu disebut birrul walidain atau berbakti. Jasa orang tua sangat besar kepada kita sampai kita seperti sekarang ini. Ya, bahkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan, kalian menjawab saja itu tidak boleh. Ayo mas, ini tolong ibu dibantu. Capek bu, nah capek capek bapak saya capek banget, nggak mau. Nah itu saja itu tidak diperbolehkan ya, karena kita harus berbakti. Kalau tidak mau ya nunggu sebentar, kalau capek ya pak sebentar lagi, nah istirahat dulu baru dilaksanakan. Kemudian di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 itu begini, mungkin kalian sudah sering mendengar kalimat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Nah itu ayatnya. Selanjutnya artinya, nah ini kecil banget nih artinya nih, coba Bu Guru besarkan dulu ya. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu siapa? Ibu bapaknya. Hanya kepadakulah kalian kembali. Kunya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat tersebut ya, berbakti kepada orang tua itu terutama kepada ibu itu adalah wajib ya, wajib berbakti kepada ibu. Kemudian wujud bakti kepada orang tua, ya, perintah orang tua itu harus dilaksanakan selagi perintahnya itu baik. Kalau perintahnya tidak baik ya tidak boleh dilaksanakan. Ya, adakah orang tua perintah yang tidak baik? Ya ada.
ada, tapi semoga orang tua kita perintahnya baik semua kepada kita. Kemudian berbicara dengan sopan ya. Kemudian selalu mendoakan ya, baik orang tua masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal. Jadi kita doakan orang tuanya. Biar apa? Kita menjadi anak soleh. Manfaatnya apa? Berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, manfaatnya yang jelas mendapat pahala dari Allah ya, dan diridhoinya. Cita-cita kita itu cepat tercapai karena dapat ridho dari orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahan apa ini? Terhindar dari murka Allah atau azab Allah ya, terhindar dari murka Allah atau azab Allah. Kemudian hidup tenang. Nah, ini nih ya, yang terakhir adalah masuk surga. Allahumma amin. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Siapa guru itu? Nah, guru adalah orang tua di sekolah. Guru adalah yang mengajari kita ilmu pengetahuan. Bahkan tidak cuma ilmu saja, Bapak Ibu guru itu juga mengajarkan akhlakul karimah, bagaimana cara berbuat baik, bagaimana menghadapi orang yang tidak baik di sekolah ya, bagaimana berbicara yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu guru itu tidak cuma ilmu yang diberikan, tapi mengajari juga berakhlakul karimah atau berakhlak yang baik. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Mengapa? Agar ilmu yang kita terima lebih bermanfaat. Posisi guru dan orang tua itu adalah sama. Kenapa kok sama? Ketika kalian di sekolah, kalian mungkin jatuh atau bertengkar, siapa yang dicari? Pasti Bapak Ibu guru. Pak guru, Bu guru, nih ada teman yang jatuh. Tidak mungkin di sekolah yang dicari orang tua, ya kan? Maka orang tua dan Bapak Ibu guru itu adalah sama. Siapa guru kalian di rumah? Bapak Ibu guru. Siapa orang tua kalian di sekolah? Yaitu Bapak Ibu guru, kan begitu. Oh, tadi siapa guru kalian di rumah? Orang tua. Jadi sama orang tua dan guru ya. Kalau guru di sekolah, kalau di rumah adalah orang tua. Kemudian contoh sikap hormat kepada guru, mengucapkan salam ketika bertemu. Apabila Bapak Ibu guru sedang mengajar, duduk dengan tenang, mendengarkan, bila hendak keluar izin terlebih dahulu. Nah nih, kalau kalian ketemu Bapak Ibu guru di jalan, nyapanya yang bagus. Halo Pak Guru, Assalamualaikum. Atau dari mana Pak Guru, Bu Guru. Jangan, Pak, kondi Pak. Nah, Bu, kemana Bu? Nah, yang bagus bahasanya karena kalian sudah mulai dewasa. Jadi pergunakan kata yang baik. Kalau tidak pakai bahasa Jawa yang baik, ya pakai bahasa Indonesia. Ketika Bapak Ibu guru sedang mengajar nih, ya Bu Guru kasih tahu di sini. Kalau Bapak Ibu guru sedang mengajar, biar selesai dulu menerangkan pembelajaran, baru kalian minta izin keluar. Jangan Bapak Ibu guru lagi menerangkan, kalian Bu, ke belakang Bu. Nah, itu sering sekali kamu lakukan, ya kan? Jadi biar Bapak Ibu guru selesai dulu, biar sopan santunnya terlihat. Atau mungkin ketika mau masuk, kencing dulu. Biar nanti tidak mengganggu jalannya pembelajaran ketika belajar, tidak bolak-balik keluar ya. Nah, coba dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masa ngumpet kencing 2 jam saja tidak bisa, ya kan? Jangan selalu beralasan izin keluar ya. Tuh, diingat-ingat, terapkan. Walaupun itu tidak salah, tapi harus diperbaiki lagi. Kemudian apabila belum jelas, bertanya dengan sopan. Tanyanya sopan, angkat tangan ngacung, pakai tangan kanan. Anak-anak sekarang ini sering pakai tangan kiri ya. Berarti sopannya belum diterapkan. Sudah tahu, Bu Guru tahu kalian. Oh, ini salah, tapi belum diterapkan ya. Kemudian patuh dan taat perintah guru selama Bapak Ibu guru itu perintahnya baik. Kalau Bapak Ibu guru perintahnya jelek,
tidak boleh dilaksanakan walaupun itu perintah ya. Kalau perintah baik wajib dilaksanakan seperti kepada orang tua ya. Kemudian mendoakan guru. Kalau kalian mendoakan guru, guru pun mendoakan kalian. Ilmunya bermanfaat, cita-cita mudah tercapai. Allahumma amin. Manfaat dan hormat patuh kepada guru. Manfaat, hormat, dan patuh kepada guru. Ilmu yang kita peroleh itu berkah atau manfaat untuk diri sendiri ataupun orang lain. Orang lain siapa? Orang tua, bapak, ibu guru. Ketika kalian ilmunya bermanfaat, cita-cita tercapai, siapa yang senang? Orang tua, bapak, ibu guru pun senang ya. Lebih mudah menerima pelajaran. Kalau kalian patuh, hormat, gampang jadi wong pinter, gampang jadi anak hebat, gampang jadi anak cerdas ya. Mudah meraih cita-cita. Tapi kalau kalian tidak hormat, ya susah diterangkan sampai Bu Guru capek menerangkan, Pak Guru capek, nggak masuk-masuk ilmunya karena patuh sama hormatnya sama Bapak Ibu Guru masih belum diterapkan. Selalu didoakan ya, selalu insya Allah Bapak Ibu Guru siapapun pasti mendoakan murid-muridnya ya, doanya yang baik-baik. Hormat dan patuh kepada keluarga. Dalam keluarga pun harus diterapkan sikap hormat dan patuh. Contohnya apa? Saling menghargai, saling menyayangi, saling menasehati, saling membantu. Kenapa? Agar tercipta ketentraman dalam keluarga dan selalu mendapat kebahagiaan. Tentunya semuanya itu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah. Apa itu amanah? Amanah dapat dipercaya. Dipercaya dalam apa? Dalam segala hal, di mana saja dan kapan saja. Jangan di rumah dapat dipercaya, di luar tidak dapat dipercaya. Ya. Bentuk-bentuk sikap amanah antara lain apa saja? Memelihara titipan dan mengembalikan dalam keadaan seperti semula. Kalau kalian dititipi teman, apapun bentuknya, ya dijaga dengan baik. Nanti kalau diambil lagi ya diberikan dengan baik sesuai dengan kondisi semula. Ataupun misalnya ada sesuatu kok jadi rusak, ya bilang yang jujur apa adanya. Kenapa ini rusak bukunya misalnya ya, tinggal disampaikan, jangan sampai jadi permasalahan. Kemudian menjaga rahasia pribadi ya, rahasianya dijaga dengan baik karena amanah. Anak amanah itu seperti itu. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah dan menjaganya. Kalian diberi kesehatan, kalian diberi tubuh yang lengkap, diberi sesuatu yang baik di kalian. Nah, itu disyukuri dan dijaga ya. Termasuk kesehatan, ketika kamu diberi kesehatan dijaga, mandi yang bersih, makan yang bergizi, jangan main terus, tidur yang cukup, kemudian punya mata, matanya dijaga dengan baik, tidak mainan HP terus kecuali ada tugas. Itu namanya menjaga biar menjadi anak yang amanah. Kemudian santun dan menghargai teman. Sikap santun adalah menghargai sesama. Sesama itu siapa? Tadi orang lain itu namanya sesama. Di mana saja dan kapan saja, agar ketika kita dimanapun tempatnya atau kita pergi itu merasa tenang ya. Jangan sampai kita pergi, oh kalau saya ke sana takut, di sana ada musuh, di sana ada teman yang tidak saya senangi. Nah itu karena apa? Tidak menghargai sesama. Kalau kita menghargai sesama, kemanapun, dimanapun kita, insya Allah kita merasa tenang. Begitu ya anak-anak ya. Contohnya, nah ini contoh saja. Ada tamu, siapapun tamu itu harus dihargai dan dihormati. Ya, itu kan sesama namanya. Tamu adalah orang yang datang ke rumah kita, entah itu mau bagaimana, maka kita harus hargai dan hormati.
berbicara dengan baik, sopan santun, jujur, ya kan? Kemudian menghargai perbedaan pendapat. Ketika kalian di sekolah atau mungkin di rumah ada sesuatu yang harus dibahas, termasuk pembelajaran, kok temennya berbeda, ya enggak apa-apa, dihargai, nanti dimusyawarahkan. Selalu mengucapkan terima kasih, apapun bentuknya. Ketika kita mendapat sesuatu, kita harus berterima kasih. Terima kasih itu tidak cuma sama orang lain, tapi sama Allah, itu namanya bersyukur. Nah, selanjutnya, nah, ternyata selesai habisnya dari pembelajaran tadi, ya. Bu Guru harapkan sikap jujur, sopan santun, amanah itu adalah tidak cuma diucapkan, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biar apa? Biar kalian kedepannya menjadi anak yang apa tadi? Anak yang solih dan solihah. Allahumma amin. Nah, yang terakhir, Bu Guru pesan, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat apapun bentuknya. Kesehatan harus dijaga. Kemudian selalu patuh kepada ayah bunda, ya. Sholat 5 waktu wajib dilaksanakan dan sholat duha, ya. Kemudian yasinan, ngaji harus tetap dilaksanakan walaupun di rumah terus, tidak di sekolah. Atau mungkin di rumah tidak ada orang tua lagi kerja, ya harus melaksanakan sholat duha. Demikian, semoga ada manfaatnya, ya, baik untuk kalian, baik untuk Bu Guru, baik kita untuk semuanya. Allahumma amin. Marilah pembelajaran kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.